Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kali ini kita kedatangan SSD PNY CS22411 TB. Ini adalah SSD NVMe PCIe Gen 4 X4 yang sudah menggunakan 3D NAND QLC. Apa itu QLC? Apa bedanya dengan TLC atau SLC atau MLC? Kita akan bahas, so simak video ini sampai selesai. SLC atau Single Level Cell adalah teknologi NAND flash yang digunakan pada awal kemunculan SSD sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Buat teman-teman yang belum tahu, NAND flash itu adalah tempat menyimpan data dari sebuah SSD. Bentuknya seperti ini, berupa memori chip. Dari chip inilah kita bisa tahu spesifikasi SSD. Misal, SSD PNY CS2241 ini punya kapasitas di 1 TB dan punya TBW 320 TB. Artinya, satu chip ini berisikan 512 GB memori dan 160 TBW. Karena ada dua chip NAND flash, so kapasitasnya jadi 1 TB dan TBW-nya menjadi 320 TBW. Beginilah ilustrasi sederhana pada saat pengisian data ke dalam NAND flash. Kalian bisa cek videonya di channel YouTube-nya Hyperstone. SLC mengisi 1 bit data per NAND flash cell, lalu MLC mengisi 2 bit data per NAND flash cell, sedangkan TLC mengisi 3 bit data per NAND flash cell. Dan yang terakhir, QLC mengisi 4 bit data per NAND flash cell. Nah, sayangnya, makin besar makin baik atau bigger is better itu tidak berlaku dalam case ini. Karena QLC dan TLC membutuhkan waktu programming yang lebih lama untuk mengisi data dalam sebuah single cell. So, makanya SSD bertipe SLC itu paling cepat dalam pengisian data dan lebih awet ketika hapus tulis data. Sedangkan TLC apalagi QLC lebih rentan karena hapus dan tulis data dalam satu sel itu sangatlah padat. Itulah yang menyebabkan SSD pada zaman dulu itu mahal-mahal karena pada zaman itu NAND flash-nya masih menggunakan SLC atau MLC. Jadi kesimpulannya SLC dan MLC itu yang paling cepat, paling awet tapi mahal. Sedangkan TLC dan QLC itu lebih lambat tapi lebih beresiko karena padat ya sehingga TBW-nya pun bisa lebih kecil. Namun dari sisi harga bisa lebih hemat. Dan hampir semua SSD di zaman sekarang ini rata-rata pakai TLC ataupun QLC. Bang, emang bener QLC sama TLC itu lebih lambat dibandingkan SLC? Kan buktinya SSD zaman sekarang pada pakai TLC dan QLC dan cepet-cepet tuh ada yang sampai 7000 MB per second bahkan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa SSD zaman sekarang itu menggunakan teknologi yang namanya SLC cache. SSD zaman sekarang itu emang kenceng-kenceng, yang PCIe Gen 4 bisa 5000 MB per second, 7000 MB per second, bahkan PCIe Gen 5 itu bisa nyampe 10.000 MB per second. Dan SSD zaman sekarang tuh pada pakai TLC ataupun QLC. Tapi kecepatan tersebut sebenarnya bukan berasal dari TLC-nya ataupun QLC-nya, namun menggunakan teknologi yang namanya SLC cache. SLC cache diperkenalkan setelah eranya teknologi 3D NAND. Jadi di dalam memori TLC ataupun QLC ada space khusus atau ada porsi khusus yang menggunakan teknologi SLC. Namun space SLC tersebut terbatas. Pada kapasitas tertentu, SLC cache bisa habis dan controller pun akan merombaknya kembali pada mode TLC ataupun QLC. Contoh nih, kalau kita lagi isi data SSD sampai ratusan gigabyte misalnya ya, pada awal-awal copy files itu kecepatan transfernya bisa kenceng atau sesuai dengan spek tertulisnya. Namun, begitu mencapai kapasitas tertentu, tiba-tiba speednya turun drastis dan nggak naik lagi. Nah, inilah yang disebut SLC cache. Kecepatan yang kenceng di awal tersebut menggunakan SLC cache, dan ketika SLC cache-nya habis, SSD tidak lagi menggunakan SLC cache, namun menggunakan kecepatan aktual dari NAND flash-nya, atau dalam case ini menggunakan QLC yang jauh lebih lambat. Besarnya limit SLC cache pada sebuah SSD itu dinamakan pseudo SLC cache. Makanya kalau teman-teman lihat review-review di luar negeri ya, kayak Tom's Hardware ataupun Tech Power Up, mereka itu selalu ngetes yang namanya SLC cache. Semakin bagus SSD-nya, maka semakin besar kapasitas SLC cache-nya. Saya saranin untuk baca reviewnya Tech Power Up deh kalau untuk review SSD. Bahasa Inggrisnya juga mudah dipahami dan reviewnya juga padat dan jelas.
Oke, sekarang kita balik ke SSD PNY CS2241-nya ya. PNY CS2241 adalah penerus dari PNY CS2140 yang 1,5 tahun yang lalu pernah kita review. Di Indonesia sendiri, PNY CS2241 ini ada 4 varian, versi 500GB, 1TB, 2TB, dan ada yang 4TB-nya juga. Sedangkan unit SSD yang kita bahas ini adalah varian 1TB yang harganya Rp1.095.000. Spesifikasi dari SSD ini bisa teman-teman cek di website resminya. Spesifikasinya ini cukup informatif walau PNY tidak memberitahu kita jenis NAND flash dan controller yang digunakan. Untuk kecepatan read sequentialnya berada di up to 5100 MB per second dan write sequentialnya up to 3200 MB per second. Sedangkan untuk TBW-nya ada di 320 TB. SSD ini menggunakan tipe single-sided, terdapat 2 buah chip NAND flash memory pada PCB-nya ini. NAND flash-nya ini menggunakan chip dari Micron N48R dengan 176 layer QLC. Sementara untuk controllernya menggunakan Phison E21, sebuah DRAM-less controller yang support 4 channel, support protokol NVMe 1.4, dan sudah menggunakan fabrikasi 12 nanometer. Oke, langsung aja kita tes performa dari SSD ini. Kami memasang SSD ini di slot M.2 utama pada motherboard ASRock B650 Live Mixer. Berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Kami menggunakan WD Black SN770 sebagai SSD utama dan operating sistemnya. Pengujian pertama adalah tes benchmark sintetik. Kami menggunakan software Crystal Disk Mark 8 atau Disk Benchmark dan AS SSD. Pada Crystal Disk Mark 8, kecepatan baca sequentialnya mencapai 5028 MB per second dan kecepatan tulis sequentialnya mencapai 3500-an MB per second. Kecepatan baca sequentialnya memang tidak dapat menyentuh klaim tertulis PNY di 5100 MB per second. Namun untuk kecepatan tulis sequentialnya mampu melampaui klaim tertulisnya PNY di 3200 MB per second. Lalu ini adalah hasil benchmark untuk Atto Disk Benchmark dan AS SSD. Di pengujian yang kedua adalah tes copy files. Kami menggunakan file game PUBG Steam dan file video editing kami yang pernah diupload ke YouTube. Total filesnya ini sendiri mencapai 75 GB. Kedua file ini juga akan kami pakai sebagai standar pengujian yang baru di video review SSD lain ke depannya, sehingga kami punya database sendiri ya untuk pengujian kami di kemudian hari. Yang pertama, kita akan copy files dari SSD WD Black ke SSD PNY ini atau tes kecepatan write-nya. Transfer rate-nya bisa mencapai 3,1 hingga 3,2 GB per second. Waktu copy filesnya sendiri mencapai hanya 25 detik saja. Lalu pada saat copy files dari SSD PNY ke SSD WD Black atau tes kecepatan read-nya, transfer rate-nya itu bisa sedikit lebih tinggi mencapai 3,3 sampai 3,4 GB per second. Sehingga waktu tempuhnya pun lebih cepat 2 detik atau hanya 23 detik saja. Tes yang ketiga, kita akan lihat berapa pseudo SLC cache-nya. Kita akan copy file sebesar 600 GB. Filenya sendiri campuran antara file game dan file video editing. Kita copy files dari SSD WD Black ke SSD PNY CS2241 ini atau SSD PNY ini akan melakukan write test sebesar 600 GB dalam sekali jalan. Teman-teman bisa lihat transfer rate-nya berjalan normal seperti pengujian yang sebelumnya, berada di kisaran 3,1 hingga 3,2 GB per second. Beberapa kali sempat turun tipis ya ke 2,8 GB per second, tapi ini termasuk normal karena SSD ini juga masih di RAM-less SSD. Ini adalah kecepatan pada saat menggunakan SLC cache-nya. Tapi begitu tembus progres 39% atau setelah SSD ini terisi data sekitar 240 GB, transfer rate-nya itu turun drastis dan sempat freeze di 0 byte per second. Nah, ini adalah saat dimana SLC cache dari SSD ini tuh udah habis terpakai. Sehingga controller pun akan menulis data secara langsung ke NAND flash-nya. Atau inilah kecepatan tulis yang sebenarnya dari NAND flash bertipe QLC.
Jadi, SLC cache untuk SSD PNYCS 2241 ini ada di sekitar 240 GB. Setelah SSD terisi 240 GB, maka akan terjadi penurunan pada kecepatan tulisnya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari tentu nggak akan sedrastis ini juga ya. Jumlah SLC cache pada tiap merek SSD itu berbeda-beda. Untuk SSD yang udah ada DRAM, biasanya tuh jumlah SLC cache-nya bisa lebih besar dan penurunan speed-nya juga lebih terjaga. Dan berikut adalah suhu SSD-nya ketika melakukan copy file sebanyak 240 GB yang tadi. So, teman-teman dalam memilih SSD sebenarnya tidak sesimpel yang kita selama ini pikirkan. Banyak sekali faktor-faktor pembeda antara satu brand SSD dengan satu brand lainnya. Kita mesti tahu tipe controllernya, jenis NAND flash-nya seperti QLC ataupun TLC, terus kapasitas per chip-nya, brand NAND flash-nya, berapa layer-nya, kita juga mesti cek berapa pseudo SLC cache-nya, sudah ada DRAM apa belum, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk PNYCS 2241 ini di harga Rp1.095.000 sebenarnya udah cukup lumayan. Satu hal yang mengganjal tentu NAND flash-nya ya yang masih pakai QLC. Kalau teman-teman bisa pakai SSD dengan spek serupa tapi udah pakai TLC, saya rasa SSD tersebut bisa lebih dipertimbangkan. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, follow semua sosial media kami, dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.